Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Kita masih bisa berkumpul di majelis ini untuk sama-sama kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan belajar kita, ya, belajar ilmu tajwid dari kitab Metode Asy-Syafi'i karya Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Dan pada pertemuan yang lalu, Pak, kita telah menyelesaikan, ya, di bab apa, Pak? Masih ingat? Itu bab apa? Nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Kemarin kita sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa, Pak? 5. Ya. Secara global ada 5. Ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Masih ingat ini, Pak, semuanya? Izhar halqi, ya. Nun dibaca jelas apabila bertemu dengan 6 huruf. Yaitu huruf-huruf tenggorokan. Apa aja, Pak, hurufnya? A, H, A, H, Ro, dan Kho, ya. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu ke 6 huruf ini, maka nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Contohnya kullun amana, man a'qa, salamun hiya, ya. Kemarin kita alhamdulillah sudah praktekkan semua ini, idhar. Jadi nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas, Pak, ya. Nggak boleh kita kullun amana, nggak boleh, ya. Harus jelas kullun, lun, ya, harus dibaca jelas. 6 ini izhar halqi. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu huruf apa? Ya, nun, mim, dan waw, ya. Yanmu, naam, ya. Maka suaranya itu langsung masuk ke huruf berikutnya, ya. Nun sukun dan tanwinnya itu udah dibaca lagi, ya. Enggak dibaca. Contohnya apa di sini? May ya'mal ay yadrib, ya. Jadi enggak lagi an yadrib, namun ay langsung masuk ke huruf ya. May ya'mal, enggak lagi dibaca man ya'mal, namun may ya'mal dan beserta gunnah dipanjangkan, ya. Nah. Kemudian yang berikutnya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf. Ya, salah satu dari 2 huruf, yaitu huruf apa? Lam dan ro, ya. Maka idgham suaranya masuk ke huruf itu. Namun bila gunnah, tanpa gunnah, ya. Contohnya di sini musaddiqal lima. Nggak lagi dibaca musaddiqon lima, nggak. Namun musaddiqal lima langsung masuk ke huruf lamnya.
hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Nah, min labanin. Ada lagi min labanin, namun min labanin. Nah, kemudian di halaman berikutnya halaman 40 ya. Kemarin kita sudah bahas apa Pak? Iklab ya. Iklab yaitu apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya. Cara membacanya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan ya. Contohnya di situ apa Pak? Amba'aka ya, anda lagi anba'aka, anda lagi jadi nun namun jadi mim. Iklab yaitu diubah ya. Yang tadinya nun diubah menjadi mim. Amba'aka yambu'a yanbu'a, namun yambu'a ya. Naam. Kemudian di situ contohnya di surat Al-Humazah di ayat keberapa berarti Pak? Di ayat keempat itu ya. Kalla layum badanna ya. Ada lagi layun badanna, namun layum badanna fil hutamah. Nah, kemudian hukum yang kelima di antara nun sukun dan tanwin ya, yaitu ikhfa hakiki ya. Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya. Ada berapa hurufnya Pak? 15. 6 ya. Cara ngafalnya berarti gampang ya. Huruf-huruf ikhfa itu selain huruf yang tadi kita sebutkan ya, selain huruf izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iklab ya. Selain huruf-huruf itu, maka nanti jatuhnya dihukum ikhfa. Yaitu apa? Dibaca samar. Ya, dibaca samar ya. Contohnya di sini soffan, soffa ya. Kita ndak baca soffan, soffa. Kalau soffan, soffa berarti dia masuk apa? Idhar. Namun tidak begitu kita bacanya. Ya. Namun samar. Soffan, soffa, soffan, soffa ya. Nah, dan juga ndak apa namanya? Ndak idgham ya. Ndak langsung masuk ke sodnya, namun disamarkan. Maudud, maudud. Wa in ta'ifatan ya. Nah, ya. Dan itu Pak ya. Coba lihat di halaman 41 Pak ya. Kemarin kita sudah bahas di situ kan. 41 Pak ya. 41 di catatan ya. Ada ifa-ifa yang tebal, ada ifa-ifa yang tipis ya. Ifa-ifa yang tebal yaitu huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf apa? Isti'la ya. Huruf-huruf yang tebal, maka ikhfanya juga tebal. Ya, huruf-huruf yang tebal, maka ikhfanya juga tebal. Ya, huruf isti'ala, Pak. Huruf-huruf yang tebal. Kemudian kalau huruf-huruf yang tipis, maka ikhfanya juga ikut tipis. Ya. Kemudian di situ dibaca dengan samar, hampir mirip antara suara n atau eng dan mendekati huruf setelahnya. Ya, mendekati huruf setelahnya. Yang kita sering sampaikan persiapan ya untuk membaca huruf setelahnya. Nah, dan di situ yang catatan ketiga, ilmu tajwid tidak mengenal suara eng kecuali huruf kaf dan qa ya. Minkum, minkum. Kemudian min qabl ya. 6. Ini ikhfa hakiki. Nah, kemudian kita ke pembelajaran yang baru, Pak. Coba dibuka di halaman 42. Ya. Ini materi yang sering kita baca ya. Apa namanya? Gunnah ya, sering kita bahas. Gunnahnya disempurnakan dulu. Nah, sudah Pak, halaman 42. Hukum nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. 6. Dua huruf ini Pak ya, ketika bertasydid dia memiliki hukum khusus ya. Dia memiliki hukum khusus yaitu apa? Gunnah ya. Gunnah itu apa? Suaranya di hidung, dipanjangkan di hidung. 6. Ya. Apa di sini? Setiap huruf nun bertasydid dan mim bertasydid
wajib dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, dan ini saya rasa sudah paham semuanya. Setiap hari kita dapati ya, hampir banyak di Al-Qur'an huruf-huruf nun bertasydid dan mim yang bertasydid. Contohnya di situ ya. Ya, minimal berarti satu alif berapa? Dua ya, minimal dua. Nah, adapun dipanjangkan itu boleh, Pak. Nah, dan para ulama ya, para ulama itu mengatakan bahwasanya disinilah momen yang bagus untuk mengindahkan suara Al-Quran. Nah, ya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maka di sini ya, para ulama memberikan metode ya, kalau mau memperbagus ya, menghiasi bahasa Al-Quran bisa dengan ketika gunnah ini ya kan. Biasanya membaca inna di ayunkan ya kan. Maka di sini tempat yang bagus untuk kita ketika ingin memperbagus, bahkan mengiramakan bacaan, maka di sini di gunnah ini. Ya, contohnya situ inna a'tadna ya imma syakirona. Kita praktekkan, Pak, di ayat berikutnya di baris kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Wa imma kafura. Wa imma kafura. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Mimma auha. Mimma auha. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Mimman khalaqa. Mimman khalaqa. Nah, kita cukupkan. Kemudian ke lembar berikutnya, Pak. Ya, ke halaman berikutnya di halaman 42, tanda bacaan dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana dulu kita pernah membahas ini ya. Maksudnya tanda-tanda ini ya ulama buat untuk apa, Pak? Memudahkan ya kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Di situ ada tanda, kemudian ada maknanya ya. Yang pertama di situ ya ada fathatain yang sejajar ya. Dan kalau tidak salah, Pak, tanda-tanda yang di sini ya itu paling banyak diterapkan di mushaf Madinah ya. Jadi kalau kita membaca mushaf Madinah itu biasanya tanda-tanda ini ada. Adapun ya sama Pak. Adapun di mushaf-mushaf lain mungkin sebagian ada yang sama ataupun sebagian ada yang beda. 6 ya. Itu yang pertama ya. Ataupun kalau kita sudah tahu sudah tahu hukumnya, maka tanda-tanda seperti ini mungkin enggak terlalu penting bagi kita. Nah, itu yang pertama ya. Ada tanwin ya. Tanwin bentuknya sejajar. Itu artinya idhar. Ya, kemudian bawahnya tanwin tapi bentuknya tidak sejajar. Yaitu tandanya apa, Pak? Idgham dan ikhfa. Kemudian bawahnya ada tanda baca ya, fathah, kemudian kasroh, kemudian dhamma, ada mimnya. Ya, ataupun hanya huruf mim kecil. Itu tandanya apa? Iqlab ya. Kemudian harus dibaca panjang ya. Itu ada huruf-huruf mad ya, ada alif, kemudian itu tengah ya, kemudian waw ya. Maka kalau ada huruf-huruf itu nanti dibaca panjang. Kemudian ada apa itu tanda namanya? Bendera ya, ada yang bilang bendera, ada yang bilang alis ya. Nah, itu dibaca panjang. Ya, dibaca panjang 4 sampai 6 ya. 6, jadi ini untuk mempermudah ya. Ini itu mad jaiz atau mad wajib ya. Intinya kalau ada bendera gitu dibaca panjang saja
Ya, dibaca panjang saja ataupun tanda alis atau apa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada bulatan, Pak ya. Jadi bulatan itu ada beberapa ya. Bulatan yang pertama itu benar-benar bulat ya. Benar-benar bulat. Itu penambahan huruf yang dan tidak diucapkan ya. Jadi ada huruf yang ditambahkan namun tidak diucapkan. Dulu kita sudah membahas di sifrun mustadir ya, yang bulat ya. Maka ketika ada tanda seperti itu yang bulat ya, itu di semua keadaan itu apa, penambahan huruf dan tidak diucapkan ya. Sama sekali tidak diucapkan. Ya. Dibiarkan saja, tidak usah. Kemudian berikutnya apa? Ra'sus shad ya, kepala shad. Kepala shad tandanya apa? Wasol. Ya, wasol itu apa? Lanjut. Ya, kayak kemana? Kemudian ada itu yang lonjong, berarti sifrun mustatil ya, yang lonjong ya. Penambahan huruf ketika wasol ya. Maksudnya gimana tak? Penambahan huruf ketika wasal. Penambahan huruf. Nah, kalau di dalam hukumnya Pak ya, itu yang sifrun mustadir itu kan dia wasol atau wakof tidak dibaca. Wasol atau wakof itu tidak dibaca. Adapun yang mustatil itu kalau wasol tidak dibaca, kalau wakof dibaca. Dulu kita pernah sampaikan ya. Contohnya di surat apa itu, Pak? Kalau ayat kohuk itu ayat kohuk. Ada tanda ininya nggak, Pak? Itu ya akhirnya ini. Kalau nggak salah di surat apa itu? Juz 29, Pak. Nah, di situ ada qawariro apa? Surat apa itu, Pak? Enggak, Al-Insan. Ya, di surat Al-Insan itu ayat 15 itu, Pak. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, di situ sifrun mustatil. Ya, makanya dibaca panjang qawarira. Kemudian yang kedua, qawarira min ya. 6. Dibaca pendek. Yang mustadir ya, itu dibaca yang bulat ya. Di situ bisa dibedakan itu, Pak. Di Al-Insan ayat 15 sama 16. Nah, kemudian tanda sukun ya, gampang ya, Pak. Tanda sukun ini sudah masyhur ya. Kalau ada huruf tandanya seperti itu, tanda apa itu berarti, Pak? Bentuk setengah lingkaran? Ya, itu tanda sukun. Tanda sukun. Nah, kemudian berikutnya ada huruf shad. Ya, huruf shad di atasnya ada sin kecil. Huruf shad di atasnya ada sin kecil atau huruf shad di bawahnya ada sin kecil. Penjelasannya apa? Dibaca sebagai pengganti shad. Jika sin diletakkan di bawah shad, jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur. Nah, berarti kalau di atas ya, di atas shad itu dibaca sin, Pak. Ya, di atas shad dibaca sin. Ya, diganti sin. Contohnya di Al-Baqarah ya. Ayat 245 juga ada ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut ya. Pakai sin. Adapun kalau di bawahnya itu ada di surat At-Tur ya. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun ya. Bisa musaitirun, bisa musaitirun. Di sini disebutkan maka pengucapan shad lebih masyhur. Ya, pengucapan shad itu lebih masyhur. Yang ini 245. Ada enggak, Pak, di ayat kursi? Enggak ada ya? Nah, dan ada beberapa di dalam Al-Quran yang memiliki hukum seperti ini. Kemudian yang terakhir, Pak, itu hukum sujud
tilawah ya. Itu gambar apa itu, Pak? Gambar menara. Gambar Menara ya. Apa namanya? kubah ya, gambar kubah ya. Nah, dan di sebagian mushaf bukan kayak gini. Ya kan? Entah pakai tanda apa, yang penting Iya, ada pokoknya. ya, yang penting menunjukkan untuk sujud. Ya, Nun wikoya. nun wikoyah. Itu nun yang ditambahkan untuk mencegah apa namanya? Takwin apa? Takwin ketemu alif biasa. Iya. Di wasal itu ya biasanya. Iya. Nah, ya ada beberapa mushaf yang seperti itu. Namun di sini tidak disebutkan ya, Pak. Surat apa ya? Nun wikoya. Yang 6. Kemudian bisa dibuka, Pak, di sini ya, bisa dipahami ya, Pak. Ini tanda-tanda baca ya. Ulama membuat ini untuk mempermudah, ya, mempermudah. Berarti udah ini dong, Ustaz. Saya udah hatam jadinya ini. Ya. Nah, Jadi udah hatam. nah. Masya Kemudian berikutnya, Pak. Ini Pak, halaman 44. Ini penting ini, Pak. 44 ini penting. Apa itu? Latihan pengucapan huruf ya. Jadi dari awal ya kan, kita sudah belajar, Pak, tentang makharijul huruf, tentang sifat-sifat huruf, kemudian tentang hukum-hukum ya, nun, sakinah dan tanwin. Maka di sini Pak prakteknya ya. Jangan sampai tertukar ya. Mana yang apa namanya dimasukkan semua sifat-sifat hurufnya, makhraj-makhrajnya ya. Perhatikan di sini. Kemudian hukum-hukum yang kemarin kita bahas dipraktekkan di sini ya. Nah, ini untuk latihan ya. Contohnya di situ a i u a ya. Maka harus dibuka ya. Suaranya di mana, Pak? Dari mana makhrajnya? Tenggorokan. A i u a berhenti. Tidak a. Berarti apa hukumnya, Pak? Jahar ya. A dan syiddah. A seperti kan? Kemudian an. Apa ini, Pak? Hukum apa? Idhar. An ya. Ani a naminal ni minal ni mai an ani a. Nah, ya. Coba kita praktekkan, Pak. Nah, kita baca bareng-bareng. Angkat berapa? Ini jadi 1, 2, Ya. 2, 3. Enggak perlu lebar-lebar, ya. Enggak perlu enggak. Ya, cukup ya pertengahan ya, tawassut. Nah, tawassut. Jadi enggak terlalu lebar dan juga enggak ditutup. Yang penting keluar suara A itu sempurna. Karena kan yang pelit Ya, kan? suaranya. Ya, enggak pelit juga. Nah, kita praktekkan, Pak, coba. Ada yang pelit ya. Gampangnya nih, Pak, yang a i u a ya. Ini kita ganti ba ya. Ba supaya gampang. Ba u. Ya. Coba Pak ikuti. Ana dulu baca. A i u a u. A, I, U, A. Kalau kita lanjut coba. Di sana. A i u a u an ani a naminal ni ma i an ani a. Nah, fokus lah, fokus di hurufnya. Nah, kemudian nih ba, itu ada mim ya. Berarti di situ ada apa, Pak? Ba bertemu dengan bamba ya. Bamba ada apa namanya itu? Tanwin bertemu dengan ba ya. Maka ada iklab di situ. 6. Kita perhatikan. Babi bu ab bu bam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Babi bu ab bu bam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba.
Nah, di sini berarti ada hukum apa, Pak? Qalqalah, ya. Qalqalah juga, ya. Babna harus dipantulkan. 6. Kita coba huruf berikutnya. Tati tuat tutan tani tatna minal mutnimati tan tanita. Enam. 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 Berarti di sini ada apa, Pak? Ikhfa, ya. Ada ikhfanya. 6. Ada ikhfa. Jadi enggak tutan, enggak. Namanya tutan ta, ya. Ada ikhfanya. Kemudian tati suat susan tani tasna minal muslimati tan tanita. Nah, di sini juga ikhfa. Kemudian jim. Jaji ju aj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Jadi ju aja jujan jadi jadinya minal muslimin majidan jadinya. Dan ja, ya, dia termasuk yang jahar, ya. Enggak keluar apa? Enggak keluar nafas. 6. Kemudian ha berarti lembut, ya. Ha di mana, Pak, letaknya? Tenggorokan bagian tengah. Ha hi hu ah hu han hani hah na minal muhni mahi han hani ha. Hanihu Wuhan hanihah minal muhni mahihan hanihah. Nah, ingat Pak di sini, ya. Hu han apa hu han? Nah, ya. Ingat Pak di sini. Huruf izhar, ya. Huruf izhar. Hu han hanihah, ya. 6. Kemudian huruf kha. Ya, kha di mana, Pak? Atas tenggorokan. Nah. Kha hi hu ah hu khon khoni kha na minal muhni mahi khon khoni kha. Hanihu Wuhan hanihah minal muhni mahihan hanihah. Nah, di sini juga izhar, ya, Pak. Hu khon khon. Tidak boleh dibaca hu khon hu khon khon. 6. Kemudian berikutnya huruf da. Nah, di sini diperhatikan di qalqalahnya. Dadi du ad du dan dani dadna minal mudni madidan danida. Dadi du ad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nah, ya, Pak. Sama di sini ada qalqalahnya. Dan dia juga ikhfa. Kemudian zadzi zu az zu zan zani zazna minal muzni mazidan zanida. Dadi du ad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nah, di sini juga ikhfa. Kemudian ro. Nah, ini ro tebal tipisnya, Pak, diperhatikan. Ro ri ru ar ruran rari rarna minal murni mariran afan. Ro itu apa, Pak? Enggak. Ro itu apa? Qaifasi apa? Idgham bila gunnah. Ro ru rar ro. Langsung masuk ro. Nah, afan.
Rariru rurar rarirarna minal murni marirar rarira. Nah, berarti di sini kiri yang tipis cuma di kasrah ya. Nah, lainnya tebal semua. Kemudian zai ya. Apa nama sofir ya, ada sifat sofirnya ya. Zazizu azzuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Zazizu azzuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Dan zai ini juga huruf ikhfa. Kemudian sa ya. Sa Pak. Sa si su as su san sani sasna minal musni masisan sanisa. Sa si su as su san sani sasna minal musni masisan sanisa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan sin itu sifatnya apa? Sofir, kemudian hamas, kemudian rohwah ya. Maka dia suaranya mengalir Pak di as ya. Jangan sampai berarti sa si su as enggak. Namun as ya dialirkan. Kemudian sha shi shu ashu shan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Shashishu ashushan sani shashna minal musni mashishan shanisha. Nah, kemudian so si su as su son sani sasna minal musni masisan sani so. Shashishu Susan sani sasna minal musni masisan sanisa. Nah, di sini ikhfanya tebal ya. Su song ikhfanya tebal. Kemudian huruf berikutnya dha ya, samping lidah Pak, perhatikan ya. Nah, dan di sini dha nanti ada istitolahnya memanjang al ya. 6. Dhadidu al dudan dhanidadna minal mudni madidan dhanidha. Dhadidu dudan dhanidadna minal mudni madidan dhanidha. Nah, kemudian ta qatitu alqa qanitatna minal mutni matitan qanita. Qatitu alqa dudan dhanidadna minal mudni madidan dhanidha. Kemudian huruf dha dhazizu Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Dhadidu dudan dhanidadna minal mudni madidan dhanidha. Nah, kemudian ain a'i'u an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. A'i'u an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Di sini idhar ya Pak, di sini idhar. Ghaghiru ghani
من المغن مغيظا غنغا غاضب أبغضا غنغضن من المغن مغيظا غنغا. Nah, jeda aja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آت محمد الوصية. Nah, Bapak-Bapak yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit ya. Tinggal dikit 6 huruf. Berikutnya huruf apa tadi, Pak? Sampai mana? Fa ya, 6. Huruf Fa perhatikan, Pak ya. Posisi bibir ya bertemu dengan gigi atas. Kemudian juga ini ikhfa. 6. Fa fi fu af
fu fan fani fafna minal mufni ma fi fan fani fa. Farifu afufan farifafna minal muflima fifan farifa. Nah, kemudian setelahnya ko. Nah, di sini ada kol-kolahnya, Pak. Jangan keliru di sini. Ako. Nah, qoqiqu ako. Qani qana minal muqani maqiqan qaniqa. Qaqiqu aku Bukan Qariqna minal muqadi maqiqan qaniqa. Nah, kemudian huruf kaf. Kaki ku ak ku kan kani kakna minal mukni maki kan kanika. Kakiku bukan karikatna minal muqdi maqiqan qaniqa. Kemudian huruf lam. Lalilu allulal lalilal minal mulni malilal lalila lanila. Lalilu lulal mulki malilan ladila. Nah, di sini idgham bila gunna ya. Jadi jangan dibaca lulal lalila enggak. Lulal lalil. Nah. Kemudian huruf mim ya. Di sini baru ya gunna. Ma mimu ammu mam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Mamimu umman malimamna minal ummi mamimam malima. Nah, kemudian huruf nun. Nani nu an nunan nani nan na minal munni maninan nanina. Nahinu an nunan nanilan nanilan ummi manilan nanina. Nah, kemudian huruf waw ya. Waw dimonyokkan bibirnya. Wawi wu au waw wawi waw na minal muni mawi waw wani wa. Wawiu au wani wau minal muni wami wau wani wa. Nah, ini huruf waw. Berarti yang sukun jadi mad ya. Minal muni ya kan. Kemudian ha. Ha hi hu ah hu han hani hah na minal muh ni mahi han haniha. Hahihu ruhan halihan minal mu'timahihan halihan. Nah, kemudian huruf ya, yang terakhir huruf ya. Ya yi yu ai yu yai yani yai na minal mui ni mayi mayi yai yani ya. Ya yu ai yu yai yani minal mu'timahiyan. Nah, alhamdulillah ya. Minal mui. Mui ini. Nah, alhamdulillah ya. Berarti dengan ini selesai ya Pak pembahasan di hukum nun sukun dan tanwin. Dan juga di sini kita tadi sudah mempraktekkan ya apa-apa yang sudah kita pelajari dari sifat-sifat huruf, makhraj, huruf, kemudian hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian tasdid juga sudah
Nah, misalnya pada pertemuan yang akan datang kita memasuki bab baru ya. Tadi kan kita membahas apa Pak? Nun sukun atau tanwin. Kalau besok kita mim sukunnya. Kita akan membahas mim sukun ya. Jadi ada hukum-hukum khusus terkait mim sukun. Nah, nanti di setelahnya ada idgham ya, hukum-hukum idgham. Ya. Mau dijawab Pak? Iya, nah, insyaallah. Nah, insyaallah. Kita coba. Ya. Nanti pas ketemu lagi kalau ini biasa. Nah, Mudah-mudahan saya jadi nah ya. Tujuan dari ini adalah untuk mempraktekkan ya Pak, untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Ya. Idharnya, idghamnya, ikhfanya itu dipraktekkan semua di latihan seperti ini. Nah, saya takut saya. Cak ya. Nah, ab, benar nggak Pak? Nah, kol-kolah, ab. Jadi nyambung pembicaraan. Iya. Iya, iya. Saya nggak tadi. Saya nggak bisa ngomong. Nanti dikira tidur saya. Nah, Ini saudara saya kalem nih, ini Iya. saudara saya. Kalem ini. Ini saudara saya. Waktunya udah nah, barakallahu fikum. Mungkin ini dulu ya Pak yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.